kali ini saya akan membahas tentang pengolahan surimi. Seperti yang kita ketahui, surimi merupakan industri pengolahan yang memiliki peluang besar untuk dibangun dan dikembangkan. Hal ini didukung oleh adanya permintaan pasar akan surimi, baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri, seperti Jepang dan Uni Eropa. Tingginya permintaan dikarenakan surimi merupakan bahan baku yang dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai macam produk, seperti sosis, bakso, nugget, jellyfish, dan produk lainnya. Oleh karena itu, ditinjau dari sisi tingkat permintaan pasar, maka industri surimi sangat layak untuk dikembangkan, baik skala modern maupun submodern. Ini adalah gambar tahapan proses pengolahan surimi yang saya ambil dari buku yang saya tulis. Yang pertama yaitu penyiangan. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan surimi adalah menyiangi ikan dan membersihkan ikan dari segala macam kotoran. Kepala dan isi perut ikan dibuang, serta sisik dihilangkan dengan menggunakan ginting mesin. Setelah proses penyiangan, ikan dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan sisa-sisa isi perut, darah, sisik, dan kotoran yang lain. Ikan yang sudah bersih kemudian ditampung dalam wadah dengan selalu ditambahkan es untuk menjaga suhu tetap rendah sebelum proses pengolahan selanjutnya. Yang kedua, pemisahan daging adalah kegiatan memisahkan daging ikan dari tulang, sirip, dan kulit. Pemisahan daging dilakukan dengan menggunakan mesin separator. Ikan yang telah dicium bersih diletakkan di antara conveyor belt dan silinder berlubang yang berputar dengan kedua sisi yang bergerak berlawanan arah sehingga ikan akan terjepit di antara keduanya. Daging ikan akan masuk ke dalam silinder melalui lubang, sedangkan bagian tulang dan kulit mengikuti arah perbuatan conveyor belt dan jatuh ke tempat pembuangan. Daging yang masuk ke dalam silinder dan telah terpisah dari kulit dan duri tulang disebut daging lumat. Untuk jenis ikan yang mengandung daging merah, terlebih dahulu daging yang berwarna merah harus dipisahkan sehingga diperoleh daging yang berwarna putih, karena daging merah ini banyak mengandung pigmen heme yang dapat berpengaruh buruk terhadap warna, bau, dan aroma surimi. Yang ketiga, pencucian atau lising. Daging lumat kemudian dicuci dengan air dingin. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam pembuatan surimi. Pencucian daging ikan lumat dilakukan untuk mengeluarkan protein larut air atau water soluble protein, pigmen, bakteri, produk yang tidak dapat dihancurkan atau terurai, dan mereduksi kadar lemak. Pembilasan daging ikan lumat juga melarutkan protein sarkoplasma yang dapat menghambat pembentukan gel. Sementara itu, protein miofibrillar menjadi pekat hingga kemampuan membentuk gel pun meningkat. Untuk pencucian ini dapat juga digunakan air dingin yang ditambahkan garam 0,2 sampai 0,3% agar pengurangan air dari daging lumat berjalan dengan cepat. Proses lising dengan teknologi modern menggunakan sistem berkelanjutan yang terdiri dari lising tag dan rotary screen. Lising tag dilengkapi dengan pengaduk yang secara terus-menerus dan secara otomatis berputar selama proses lising. Minset fish yang telah dicuci selanjutnya disaring menggunakan rotary screen sebelum menuju proses lising selanjutnya. Proses lising dilakukan beberapa kali sesuai yang diperlukan. Yang keempat yaitu pengepresan. Setelah pencucian, air yang masih tercampur dengan surimi harus dihilangkan sebanyak mungkin, yaitu 80-82%. Proses pengurangan kadar air menggunakan air full press. Kelima yaitu percampuran bahan tambahan. Percampuran adalah proses penambahan dan mencampur bahan-bahan kriosurfaktan, yaitu polifosfat, sorbitol, dan gula untuk menstabilkan protein dan mencegah denaturasi selama penyimpanan beku. Penambahan gula berkisar 3-5%,
sorbitol sebesar 4-5%, dan polifosfat sebesar 0,2-0,3%. Penambahan krioprotektan mampu meningkatkan tingkat N-aktomiosis dari 350 mg/10 menjadi 520 mg/10. Polifosfat yang digunakan sebagai bahan tambahan makanan antara lain dinatrium fosfat atau disodium monofosfat, natrium heksametafosfat, dan natrium tripolifosfat atau sodium tripolifosfat. Fungsi polifosfat pada surimi adalah untuk memperbaiki daya ikat air atau water binding ability dan memberikan pasta yang lembut pada produk olahan surimi. Percampuran dilakukan dengan menggunakan alat silent cutter hingga didapat adonan yang benar-benar homogen. Yang keenam yaitu yang terakhir, pencetakan dan pembekuan. Setelah percampuran dengan krioprotektan dan polifosfat homogen, surimi dicetak menjadi bentuk kotak-kotak. Caranya dengan memasukkan surimi ke dalam kemasan plastik, kemudian dibentuk di atas pan sambil dipadatkan. Pada teknologi modern menggunakan filling machine, surimi dalam bentuk blok kemudian dibekukan dalam kontak fresh atau dalam kurung min 35 derajat Celcius atau menggunakan air ice press min 25 sampai min 30 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah beku, surimi dikeluarkan dari pan, kemudian dilewatkan pada mesin pendetektor logam terlebih dahulu, kemudian dikemas ke dalam kardus atau skala industri. Penyimpanan surimi setelah dikemas dilakukan pada suhu beku. Jika penyimpanan beku cukup baik atau min 20 derajat Celcius, surimi dapat tahan hingga 3 bulan atau lebih tanpa banyak mengalami perubahan sifat fungsionalnya.